Kita langsung terhubung dengan pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak dan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak, selamat sore. Baik, saya ke Pak Kamarudin terlebih dahulu. Apa tuntutan yang rencananya keluarga akan ajukan Pak kepada sejumlah pihak? Terima kasih Mbak. Sejak pertama kali saya menangani perkara ini, saya sudah mengingatkan di hadapan puluhan jenderal di Bareskrim Polri agar berhenti menyebar hoax, yaitu tentang tuduhan pelecehan seksual, tuduhan ancaman pembunuhan kepada Ibu Putri, kemudian tuduhan tembak-menembak, dan saya sertai dengan alasan tidak mungkinlah almarhum, baik dia sebagai ajudan maupun dia sebagai dianggap anak, melecehkan Ibu Putri, apalagi Ibu Putri itu adalah berada di samping suaminya, dalam hal ini Bapak Perdi Sambo selaku Kadif Propam. Tetapi mereka ini terus menyebar hoax seolah-olah itu benar, terutama oleh Bapak Benny Mamoto yang men-copy paste seluruh keterangan daripada Kapolres Jakarta Selatan dan mengatakan bahwa beliau telah menginvestigasi dan turun ke lapangan, begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa yang membuat Kompolnas menyetujui pembunuhan karakter terhadap Brigadir Joshua di awal kasus ini mencuat? Baik, terima kasih Mbak. Sampai hari ini Kompolnas tetap melaksanakan tugas sebagai fungsi pengawasan fungsional di dalam kasus kematian Brigadir J yang telah ditetapkan oleh penyidik. Itu adalah pembunuhan berencana, tersangkanya sudah ada. Terus kita monitor juga proses agar dipercepat pelimpahan berkas semua tersangka itu ke JPU, termasuk hasil Itwasus, Inspektorat Khusus untuk Penanganan Kode Etik juga harus segera. Kita juga sudah meminta untuk segera didahulukan penegakan kode etik terhadap Perdi Sambo agar segera diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Kamarudin, silakan tanggapannya. Boleh-boleh saja, misalnya dia diperiksa secara kode etik juga bersamaan dengan penetapan tersangka atau pemeriksaan secara pro justisia. Tetapi yang kita persoalkan adalah selain itu terus-menerus hoax itu ditebar, mulai daripada lokus deliktinya di Duren 3, kemudian sekarang berpindah menjadi ke Magelang, dan yang terus-menerus menebar itu adalah baik dari Dirtipidum Polri, dari Karopenmas, Kadif Humas, maupun dari Kompolnas, LPSK, maupun Komnas HAM, termasuk Komnas Perempuan bersama-sama dengan Kapolda Metro Jaya. Jadi mereka ini terus memframing bahwa seolah-olah yang menjadi korban itu adalah Ibu Putri bersama Pak Perdi Sambo dan menjadi pelaku adalah almarhum. Nah, ini menurut saya kalau tidak ada tindakan yang tegas secara hukum, maka hoax ini akan dikonsumsi oleh masyarakat dan ini merupakan suatu kejahatan yang sangat masif. Baik, Pak Kamarudin, tapi kan sekarang sudah berbalik Pak, kasusnya sudah berbalik dan fakta-fakta sudah mulai terungkap. Betul, biarpun berbalik, tetapi energi kita sangat habis dikuras untuk memberi penjelasan ini karena hoax-hoax yang disebarkan oleh institusi negara ini sudah terlanjur dinikmati oleh masyarakat. Baik, sehingga ada dua. Baik, saya ke Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf tanggapannya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Bang Kamarudin itu, secara hukum kami juga memahaminya. Tentu sebagai kuasa hukum almarhum Brigadir J tentu ingin membebaskan sebebas-bebasnya dari tuduhan sekecil apapun. Tentu itu kan proses hukumnya sedang berjalan, sekarang tersangka baru sudah ditetapkan, tentu ini harus kita kawal, kita dorong, seiring itu pelimpahan berkas di JPU mudah-mudahan segera P21, penegakan kode etik juga harus kita kawal, dan kami memastikan berdasarkan Perpres nomor 17 tahun 2011 Kompolnas akan ikut serta di dalam penegakan kode etik itu. Khusus Pak Sambo, kami sudah meminta segera diproses agar yang bersangkutan diberikan sanksi yang seberat-beratnya.
Di dalam Perkap tidak ada sanksi lebih berat daripada pemberhentian tidak dengan hormat. Saya kira itu prioritas kami pada saat ini. Kami tetap menghargai dan mengerti apa yang dimaksud oleh Bang Komarudin sebagai kuasa hukum Brigadir J untuk membebaskan sebebas-bebasnya dari tuduhan apapun tentunya. Itu kami pahami secara hukum. Baik Pak Kamarudin, saat ini fakta sudah terbuka, kondisi sudah sangat berbalik 180 derajat dari kondisi awal. Apalagi sebenarnya yang jadi tuntutan keluarga? Sebenarnya mereka masih terus bermain antara lain dengan mengatakan bahwa seolah-olah Bapak Perdi Sambo itu melakukan satu perbuatan tanpa motif. Ini juga kaitannya nanti di pengadilan atau di kejaksaan supaya yang bersangkutan itu bisa lolos daripada sangkaan pasal 340. Karena seluruh dunia ini tahu bahwa apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 340 atau pembunuhan terencana pasti ada motif. Tetapi mereka ini terus berbohong dengan mengatakan bahwa motifnya nanti dibuka di pengadilan atau dikatakan tanpa motif. Saya sudah langsung bisa membaca kemana arahnya. Berarti arah mereka ini nanti akan menjadi ke 338 atau kepada 351 ayat 3. Baik, gitu. Jadi, baik. Pak Yusuf singkat saja boleh ditanggapi. Terkait dengan motif, tentu apa yang telah dinyatakan oleh Pak Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Prof. Mahfuz terkait dengan motif dewasa sementara ini terus itu yang kita pedomani dulu, tapi kita terus memberikan saran kepada Polri agar segala motif apapun itu dipastikan yang tentu yang melatar belakangi adanya pembunuhan berencana itu sudah kami sarankan. Baik, terima kasih Bapak Kamarudin Simanjuntak dan Baik, Pak terima Yusuf kasih. Warsim telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, salam sehat. Tuhan berkati. Pemirsa Newsroom Weekend akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.